Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Nuruda, NIM saya 21031330. Saya dari kelas Manajemen Reguler C Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Bahasa Indonesia yang ditugaskan untuk mencari peran bahasa Indonesia dalam manajemen, fungsi bahasa Indonesia dalam bidang manajemen, dan kaitan bahasa Indonesia dengan bidang manajemen. Bab 1, peran bahasa Indonesia pada bidang manajemen. Bahasa merupakan alat komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Dengan bahasa, semua hal dapat dimengerti maksud dan tujuan tertentu. Selain itu, bahasa juga dipergunakan untuk menyampaikan sesuatu hal, gagasan, ide kepada orang lain agar bisa memahami apa yang kita inginkan. Babak kedua, fungsi bahasa Indonesia pada bidang manajemen terbagi menjadi 4, yaitu pertama, alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat integritas, dan alat kontrol sosial. Alat ekspresi diri adalah bahasa sebagai alat komunikasi dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pemasaran dalam mengungkapkan atau mengutarakan maksud dan gagasan terhadap sebuah produk yang akan dipasarkan. Pelaku pemasaran dapat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan produk dalam bentuk nyata, misalnya dengan cara menawarkan produk gratis atau percobaan gratis kepada konsumen sehingga manfaat produk tersebut dapat dirasakan oleh konsumen. Kedua, alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi akan memudahkan pelaku pemasaran dalam mengkomunikasikan apa yang telah menjadi rencana dan tujuan yang akan disampaikan kepada khalayak ramai. Dengan adanya bahasa, pelaku pemasaran dapat memperkenalkan asal produk-produknya serta menyelipkan jargon-jargon yang dapat menarik konsumen untuk lebih mengenal produk tersebut. Sebagai alat komunikasi, bahasa dapat memperlancar jalannya proses pemasaran. 3. Alat integritas dan adaptasi sosial. Bahasa sebagai alat integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami perbauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan bahasa sebagai alat adaptasi sosial adalah kemampuan berubah atau diubah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Keempat, bahasa merupakan alat yang dipergunakan dalam usaha mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Bahasa juga mempunyai relasi dengan proses-proses sosialisasi masyarakat, dan bahasa juga merupakan alat kontrol sosial yang sangat efektif. Salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial adalah iklan. Selanjutnya ada babak ketiga, yaitu terakhir, kaitan bahasa Indonesia dengan manajemen. Peran seorang manajer sangat penting dalam pengguna bahasa di lingkungan kerja. Memberikan perintah kepada karyawannya, seorang manajer harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan baik oleh karyawan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh manajer. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.